Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Emma Reza Kushendra. Kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat kelas online. Kalau kemarin kita sudah belajar Google Classroom, sekarang kita coba akan belajar untuk menggunakan Google Meet. Ya, kalau kemarin kita bicara masalah bagaimana pembelajaran online asinkronus jadi tunda. Kita siapkan bahannya dulu, habis itu kita upload ke Classroom gitu. Sekarang kita bicara masalah bagaimana pembelajaran secara sinkronus, jadi secara langsung ketemu dengan mahasiswa, tapi secara online. Nah, kita akan menggunakan fasilitas aplikasi dari Google, karena di Google ini cukup banyak sekali itu layanannya. Mulai dari ada Google Meeting, ada Google Classroom, ada Google Form, Doc, Sheet, macam-macam lah di sana, ada semua di sana gitu kan. Jadi kita coba manfaatkan satu persatu aplikasi-aplikasi Google yang bisa memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara online. Baik, mungkin sebelum kita mulai, saya akan matikan terlebih dahulu ini muka saya ini dulu. Ini nggak terlalu penting ini sebenarnya untuk kelihatan gitu kan ya, hanya sebagai pencitraan saja sebenarnya, supaya kelihatan keren juga di YouTube gitu kan ya. Oke, baik. Coba saya matikan terlebih dahulu ya, rekan-rekan semuanya ya. Baik, ya sudah jumpa lagi dengan saya tanpa ada muka. Baik, sebelum kita mulai untuk menggunakan Google Meet ya, pastikan komputer Anda, laptop Anda terhubung dengan internet ya. Pastikan juga internetnya cepat dan stabil. Di sini saya akan menggunakan jaringan internet dari Dharma Jaya ya, sudah tersambung karena jaringan internet Dharma Jaya itu sangat stabil dan sangat cepat, jadi memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara online gitu kan ya. Oh iya, saya lagi tiket ini kebetulan gitu kan ya, makanya di program studi sendiri gitu kan ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memberikan layanan kepada mahasiswa kita, kepada stakeholder kita dengan lebih prima, dengan ya, walaupun kita sedang semi lockdown, kita masih bisa memberikan pelayanan ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau sudah tersambung dengan internet, nah habis itu kita masuk ke internet. Nah, saya pakai Chrome di sini, jadi semuanya pakai Google saya. Google Chrome gitu kan ya. Nah, Google Chrome. Oke, klik saja. Nah, aplikasi Google Meet itu ada di email Gmail kita gitu kan ya. Jadi untuk bisa mengakses Google Meet-nya, pertama kali kita harus masuk ke email kita sendiri gitu kan ya. Di sini saya pakai Gmail, berarti gmail.com. Oke, masuk. Nah, mau pilih yang dimana, saya pakai yang punya Dharma Jaya saja gitu kan ya. Habis itu tinggal next ya, password next ya, terus kita masuk. Wah, cepat benar kan ya teman-teman semuanya, langsung masuk ke email Dharma Jaya. Nah, ini email Dharma Jaya saya gitu kan ya. Nah, ada di mana lokasi daripada Google Meet? Itu ada di sini dia nih, di Google Apps sebelah kanan atas. Di sini dia Google Apps-nya ya. Kalau misalnya kita klik Google Apps-nya ini ya, kanan atas ini yang tanda kotak titik-titik ini, klik saja gitu. Ternyata di sini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi dari Google, mulai dari email, mulai Drive penyimpanan data, Docs untuk untuk ini ya, Google Docs, Google Sheet, Google Slides, ada kalender, ada chatting juga gitu kan ya. Nah, ini dia yang akan kita gunakan, Google Meet ya. Gampang teman-teman semuanya, tinggal kita klik saja Google Meet-nya. Klik. Nah, dia otomatis sudah tertampil aplikasinya secara online. Tergantung kita nanti mau join atau start meeting. Kalau misalnya join berarti kita diundang sama orang lain untuk bisa ikutan satu meeting. Sedangkan kalau start meeting kita sebagai hostnya. Host itu adalah yang menyelenggarakan meetingnya. Nah, gimana caranya untuk bisa menyelenggarakan meeting gitu kan ya? Tinggal kita klik saja plus ini nih. Klik plus. Nah, ini dia. Join or start a meeting. Enter the meeting code or nickname. To start your own meeting, enter a nickname or leave blank. Jadi kalau misalnya mau mulai meeting atau membuat meeting, tinggal kita namakan saja meetingnya apa. Misalnya meeting dosen MM 2020. Nah, jadi tinggal kita continue. Kalau misalnya kita mau join gitu kan ya, join suatu meeting, tinggal kita masukkan saja kode kelasnya atau kode meetingnya.
XWJ strip GTW strip WER. Nah, nanti kita akan belajar. Bagaimana memasukkan kode meeting, gitu kan ya. Tapi sementara ini kita akan coba untuk belajar bagaimana menyelenggarakan suatu meeting online. Jadi kita beri nama saja, ini meetingnya namanya meeting dosen MM 2020. Kalau misalnya sudah, berarti tinggal kita continue ya. Joining 1 2 3 getting ready. Iya, ketemu muka saya lagi nih. Mukanya bulat sekali gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sudah, otomatis kita tinggal masuk saja di sini ya. Join now. Nah, tinggal klik saja join now gitu. Nanti kalau misalnya saya kan kadang-kadang suka malu ya, saya kan orangnya pemalu, jadi saya langsung kalau misalnya nggak mau menampilkan muka saya biasanya saya ini kan saja saya hilangkan aja kamera off gitu kan ya. Nanti tapi perekaman tetap ada, di sini ada mikrofonnya gitu kan. Yang penting kalau misalnya kita malu gitu kan ya, gitu, yang kita hidupkan cuma mikrofonnya aja, kameranya nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, tapi saya kadang-kadang suka malu-maluin gitu kan, saya tetap hidupin. Ya, ketemu lagi sama saya. Baik, kalau misalnya sudah, kita akan masuk ke meeting yang sudah kita buat. Gimana caranya? Tinggal join now ya. Nah, ini adalah layar konfirmasi untuk mengundang rekan-rekan kita yang akan menjadi peserta meeting, gitu kan ya. Yang paling ada beberapa cara untuk mengundang rekan-rekan kita. Yang pertama, tinggal kita klik aja copy joining info, terus habis itu kita masukkan ke notepad, klik saja notepadnya. Nah, kemudian nanti kita share saja ke ke rekan-rekan yang ingin kita jadikan audience meeting kita, seperti itu. Atau cara kedua ada, jadi kita hanya bagikan kode meetingnya saja. Kode meeting ada di sini nih. Nah, ini dia. Nah, yang saya warnai ini kan ya. VHY TGORNMJ. Nah, ini yang menjadi kode meeting. Tinggal kita Ctrl C gitu kan ya. Masukkan juga gitu kan di notepad. Ctrl V. Nah, ini dia. Masukkan sama persis ya. Termasuk strip-stripnya ini ke join meeting nantinya kalau misalnya Anda jadi audiens, jadi partisipan gitu kan ya. Nah, atau tinggal kita add people. Nah, klik saja add people, klik. Nah, nanti akan muncul berbagai macam alamat-alamat email kolega kita yang siap untuk kita jadikan audience meeting. Nah, di sini ada Pak Joko, Pak Abi, Pak Agus, Nurjoko, macam-macam semua kolega kita di sini. Terserah Anda mau meeting sama siapa, yang penting jangan meeting sama mantan Anda, bahaya gitu kan ya. Oke, kalau misalnya sudah gitu kan, sudah saya sudah saya salin semuanya untuk kode meetingnya gitu, tinggal kita melaksanakan kegiatan meeting. Ini sudah masuk ke dalam meetingnya kita ini sebenarnya. Nah, nanti kita klik di sini, ada beberapa layar, ada beberapa toggle di sini ya. Yang pertama adalah misalnya kita ingin melihat berapa banyak orang yang mengikuti meeting kita. Nah, ini cuma saya sendiri, kebetulan sedih sekali, ini cuma hanya satu. Ini kan ya Ariza Eka saja, ini ini kan ya. Kalau misalnya nanti teman-teman semuanya atau rekan-rekan dosen mengadakan pembelajaran, ada mahasiswa, nanti akan keluar di sini mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Asalkan kita sudah membagikan kode meeting kita tadi, gitu kan ya. Kemudian di sebelah sini ada chat. Nah, chat ini adalah untuk kita berkirim pesan, sama kayak misalnya WA, tapi di dalam meeting kita, misalnya halo Pak Indra, halo Bu Meli ya, halo Pak Haidar. Nah, ini chatting sama kita bisa berkorespondensi di sini juga, atau kita bisa sambil ngobrol dengan melalui webcam kita, seperti itu. Nah, ini kasihan bener ya, cuma hanya satu saja gitu kan ya. Saya akan coba untuk masuk melalui handphone. Nah, ini dia lihat ya. Nah, saya pakai handphone ini.
Jadi Google Meeting-nya juga bisa untuk handphone, tapi maksudnya harus download terlebih dahulu Google Meet-nya di App Store. Ini saya sudah download kebetulan. Oke, tinggal kita masukkan saja ya, tinggal masukkan saja ini kode kelasnya di handphone saya, di handphone saya ya. Sini nih kode kelasnya lihat ini di handphone ya. Oke, tinggal masukkan PHY script TGOM script NMJ. Tinggal kita klik saja join meeting ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah masuk, tinggal saya X to join, nanti akan keluar di sini. Oke, someone wants to join this meeting. Ariza Eka ada 2 itu kan, meeting bersama diri sendiri, nggak apa-apa lah ya. Nah, tinggal kita mau setuju atau kita tolak ya kan. Kalau misalnya kita setuju, nanti otomatis akan masuk ke sini dia. Klik. Iya, benar sekali. Iya, sudah masuk. Nah, ini dari handphone ya, dari handphone. Kita masuk sini aja dulu. Halo. Gitu kan ya. Baik, tadi udah kita coba bagaimana kita mengundang audiens atau partisipan dalam meeting kita. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita sudah siap untuk untuk melakukan meeting online gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin, kemudian kita akan belajar bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin presentasi ataupun kita ingin praktek gitu kan, menggunakan aplikasi misalnya SPSS, lagi praktikum SPSS gitu kan ya. Nah, gimana caranya kita bisa men-share ini kepada audiens kita? Gampang caranya, tinggal kita klik saja ya di sini ke layar kita gitu kan. Nanti di sini ada namanya present now ya. Kalau misalnya kita klik present now, nah, nanti kan ada 2 pilihan, your entire screen sama a window gitu kan. Kalau misalnya a window ini berarti kita hanya folder ini saja, folder yang aktif aja. Sedangkan kalau misalnya kita your entire screen, berarti seluruh komputer kita ini bisa jadi alat peraga gitu kan ya. Saya biasanya sih menggunakan, kalau misalnya sedang mau pembelajaran online seperti itu, saya akan menggunakan your entire screen gitu kan ya. Dan kita klik saja your entire screen, klik iya. Nah, nanti kan keluar seperti ini, kita klik saja layar yang ada di depan kita ini, klik nanti share ya, share. Oke, ini sudah kita sudah presenting di di layar kita. Kalau misalnya mau stop sharing gitu tuh, mau stop sharing bisa gitu kan ya. Nah, ya presenting panjang tanpa batas nih kita saya presenting lagi gitu kan ya. Oke, kita coba saja gitu kan ya di aplikasi. Nah, lihat ini ya, kalau misalnya kita rubah gitu kan ya, ini jadi background komputer kita gitu kan. Misalkan kita ingin presentasi kaitannya dengan jurnal gitu kan ya. Oke, anak-anak kita akan belajar untuk menggunakan EndNote gitu kan. Kita klik saja EndNote-nya, klik sini EndNote-nya. Nah, keluar ini EndNote-nya di sini. Nah, kita lihat ya di sini ya di aplikasinya. Nah, ini kan di layar kita udah kelihatan gitu kan. Oh, lihat anak-anak, kalau misalnya mau kaitan dengan digital marketing, saya punya beberapa jurnal gitu kan, tentang social media marketing, teori marketing, mulai dari brand of theory, service logic, macam-macam gitu kan ya. Nah, bisa nih, jadi kita bisa presentasi, kita bisa melakukan tutorial dengan menggunakan sharing ini. Oke. Kelihatan kok di sini kok. Nah, kelihatan kok di nah, ini kelihatan ini ya semuanya itu kan ya. Mau buka let's say win step juga bisa. Nah, ini dia. Oke, control. Oke, nah ini dia win step kita nih. Nah, kelihatan di sini. Nah, win stepnya kita nih di di layar peraga kita gitu kan. Nanti kan terserah kita nanti mau melakukan pemanduan online-nya kepada mahasiswa kita seperti apa gitu kan. Win step gitu kan, mau pakai
Amos juga bisa, mau pakai Audition juga bisa, mau main game juga bisa. Ini saya install The Witcher 3 gitu kan. Tapi jangan, ini kan untuk perkuliahan ya. Oke, kalau misalnya kita sudah selesai untuk presentasi atau selesai melakukan alat peraga gitu kan ya, selesai melakukan praktikum, tinggal kita stop sharing saja. Stop sharing. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini udah masuk ke halaman kita sendiri lagi. Iya, ketemu saya lagi ya, seperti itu. Nah, mahasiswa juga bisa kok melakukan peragaan online juga, sharing juga seperti kita gitu kan ya. Nanti di halamannya para mahasiswa juga ada itu sharing file gitu kan ya. Nah, tinggal kita berikan kesempatan kepada mereka saja. Kalau misalnya mau presentasi, tinggal open PPT-nya, nanti mereka sharing, mereka presentasi seperti itu. Jadi Google Meet ini cukup powerful untuk bisa melakukan pembelajaran secara online, secara sinkronus gitu kan ya. Nah, beberapa sumber bilang bahwa ini tidak terlalu menguras banyak kuota. Jadi orbitnya cuma 20 km atau seperti apa gitu kan, Ilkom yang tahu gitu kan ya. Tapi jauh lebih hemat dibandingkan aplikasi yang lainnya. Makanya saya biasanya menggunakan 2 aplikasi gitu kan ya, Google Classroom sama Google Meet. Ini cukup untuk melakukan kegiatan pembelajaran online gitu kan ya. Asalkan tadi gitu kan ya, ada jaringan internet yang stabil dan lumayan cepat gitu kan ya. Lumayan cepat sih, nggak usah cepet-cepet amat, karena biasanya sih kalau misalnya Google Meet ini nggak terlalu berat gitu kan ya. Itu saja mungkin sharing dari saya kaitannya dengan penggunaan Google Meet ya. Nanti rekan-rekan semuanya bisa mengeksplor lebih dalam lagi bagaimana penggunaan Google Meet ini. Kalau misalnya ada masalah, nanti bisa tanyakan kepada saya. Baik, terima kasih, saya sudahi. Sampai jumpa lagi dan semangat belajar.